Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Iqbal Iza Adafiki dengan NIM 2005 120404008 dari kelas Teknik Informatika B 2020. Di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai komponen ARP yang mencakup beberapa poin, diantaranya MAC address, ARP atau Address Resolution Protocol, struktur paket, struktur IP port 4, istilah-istilah IP address, posisi MAC address, posisi ARP, posisi IP di OSI layer, fungsi dan peran protokol ARP, tipe-tipe ARP, dan cara kerja ARP. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ARP, Address Resolution Protocol. Pendahuluan. Sebelum mengenal ARP, kita harus mengenal dulu apa itu MAC address. MAC address sendiri adalah sebuah alamat berukuran 48 bit yang dimiliki suatu network interface, baik itu LAN adapter, wireless adapter, dan sebagainya. Perlu diingat, karena MAC address dimiliki oleh setiap network interface, bukan setiap komputer. Jadi di sini MAC address adalah dimiliki setiap network interface. Karena jika komputer yang kita copot network interface-nya, maka komputer tersebut tidaklah memiliki MAC address. Sebaliknya, jika suatu komputer mempunyai dua NIC, misalnya satu wireless adapter, maka komputer mempunyai 3 MAC address. Komputer pada dasarnya berkomunikasi menggunakan IP address. Akan tetapi, untuk mengetahui siapa pemilik IP address, perlu sebuah identitas unik, yaitu MAC address. Selain bersifat unik, perangkat yang satu dan yang lainnya pasti berbeda. Penulisan MAC address menggunakan bilangan heksadesimal. Nah, sudah kita jelaskan mengapa kita butuh MAC address. Karena kita tekankan lagi, untuk komputer pada dasarnya berkomunikasi menggunakan IP address. Nah, IP address perlu adanya sebuah identitas yang unik. Jadi kita perlu adanya MAC address itu sendiri. Penulisan MAC address menggunakan bilangan heksadesimal. Contoh MAC address sebagai berikut. Karakteristik dari MAC address. Beberapa karakteristik diantaranya yang pertama, digunakan sebagai identitas unik setiap device jaringan untuk berkomunikasi di layer 2. Terdiri dari 48 bit heksadesimal. Jika sebuah router memiliki 5 interface, maka router tersebut memiliki 5 MAC address. Untuk virtual interface, misalnya VLAN, VIP, dan sebagainya, akan menggunakan virtual MAC address. Selanjutnya kita langsung masuk pada ARP atau yang kita sebut Address Resolution Protocol. ARP adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk menemukan link layer alamat, seperti alamat MAC address atau alamat hardware dari suatu host yang tergabung dalam sebuah jaringan LAN dengan memanfaatkan atau berdasarkan IP address yang terkonfigurasi pada host yang bersangkutan. Protokol ini bekerja antara layer 2 dan layer 3 pada OSI layer. Struktur paket. Protokol resolusi alamat menggunakan format pesan sederhana yang berisi satu permintaan atau tanggapan resolusi alamat. Ukuran pesan ARP tergantung pada lapisan tautan dan ukuran alamat lapisan jaringan. Beberapa lapisan struktur paket
Di antaranya yaitu jenis perangkat keras atau high type. Bidang ini menentukan jenis protokol tautan jaringan, contoh internet. Yang kedua adalah jenis protokol. Bidang ini menentukan protokol interwalk yang menjadi tujuan permintaan ARP. Selanjutnya, panjang perangkat keras. Panjang atau dalam kurung oktet dari alamat perangkat keras. Panjang alamat internet 6. Selanjutnya, panjang protokol. Panjang alamat interwalk. Protokol interwalk ditentukan dalam bit-type. Contoh panjang alamat IPv4 adalah 4. Operasi. Menentukan operasi yang dilakukan pengirim 1 untuk permintaan, 2 untuk balasan. Selanjutnya, alamat perangkat keras pengirim. Alamat media pengirim dalam permintaan RIP, bidang ini digunakan untuk menunjukkan alamat host yang mengirim permintaan. Dalam balasan ARP, bidang ini digunakan untuk menunjukkan alamat host yang dicari oleh permintaan. Selanjutnya, alamat protokol pengirim, alamat interwalk pengirim. Alamat perangkat keras target. Dalam permintaan ARP, bidang ini diabaikan. Dalam balasan ARP, bidang ini digunakan untuk menunjukkan alamat host yang memulai permintaan ARP. Alamat protokol target adalah alamat interwalk dari penerima yang dituju. Struktur IPv4 merupakan Internet Protocol version 4. Pengalamatan IP berukuran 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Jadi setiap oktet terdiri dari 8 bit. 1 bit sama dengan 1 digit angka biner, entah itu 0 atau 1. Jika 2 bit, berarti ada 2 digit angka biner. Apakah itu 00, 01, 10 atau 11. Nah, berikut gambar dari biner itu sendiri yang kita konvertkan ke desimal. Berikutnya IP address dan istilah-istilahnya. Yang pertama ada network ID, yaitu IP yang digunakan sebagai alamat jaringan. Selanjutnya host ID, IP yang digunakan sebagai alamat suatu perangkat jaringan. Contohnya router, PC, dan lain-lain. Selanjutnya broadcast ID, yaitu IP yang digunakan untuk mengirim ke semua host. Network mask atau netmask. Penulisannya seperti format penulisan IP. Digunakan untuk menentukan nilai network ID. Prefix merupakan angka yang mewakili nilai netmask. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai posisi MAC, IP, dan ARP pada OSI layer. Jadi posisi pada MAC sendiri ada pada data link. Sedangkan ARP sendiri adalah penghubung antara data link ke network. Jadi bisa dikatakan ARP adalah masuk ke data link untuk penghubung menuju IP. Mungkin lebih sederhananya seperti itu. Kita lanjut. Fungsi serta peran dari protokol ARP. Berikut adalah tampilan basic dari ARP melalui CMD. Mungkin akan penjelasan mengenai tabel ini. Tabel ARP didapat dari broadcast. Berada pada layer 2 jaringan. Tabel ARP dalam cache, tetapi jika hardware address ini tidak ada di dalam cache, maka ARP bertugas mencarinya. Selanjutnya kita langsung masuk ke fungsi serta peran dari protokol ARP. Yang pertama, host yang tergabung atau terhubung dalam sebuah jaringan LAN saling berkomunikasi menggunakan alamat fisik atau MAC address. Selanjutnya, host berkomunikasi menggunakan MAC address. Jadi mau tidak mau, sebuah host yang ingin berkomunikasi dengan host lain harus mengetahui MAC address itu sendiri. Selanjutnya, sebelum sebuah data diberikan MAC address, terlebih dahulu data diberikan alamat logik berupa IP address yang ditambahkan dari host pengirim ke host penerima.
Selanjutnya, memanfaatkan informasi IP address host tujuannya ada. Maka host pengirim melakukan pencarian dengan menugaskan protokol ARP. Lanjut, tipe ARP. Yang pertama adalah Cache ARP atau Dynamic IP, perangkat lunak yang menempatkan entry dinamis dalam cache ARP ketika perangkap layer 3 mempelajari alamat MAC perangkat pada permintaan ARP atau balasan ARP pada perangkat. Mempelajari entry ketika perangkat 2, layer 2 atau perangkat layer 3 menerima permintaan ARP. Berikut contoh entry dinamisnya. Catatan, setiap entry berisi alamat IP perangkat, tujuan, dan alamat MAC. Selanjutnya, tabel ARP statis. Perangkat layer 3 memiliki tabel ARP statis. Anda dapat menambahkan entry ke tabel ARP terlepas dari perangkat tempat entry tersebut terhubung ke perangkat layer 3. Berikut adalah contoh entry ARP statis. Catatan, setiap entry mencantumkan informasi yang Anda tentukan soal membuat entry. Mungkin berikut contoh dari ARP statis itu sendiri. Cara kerja protokol ARP. Di sini saya akan menjelaskan runtutan cara kerja protokol IP dan akan menambahkan sedikit lewat video yang saya akan buat dengan menggunakan software Cisco. Yang pertama, awalnya protokol ARP melakukan pengiriman yang sifatnya broadcast atau menyeluruh. Isi pesan berupa permintaan sebuah alamat MAC address pada suatu host berdasarkan IP address setiap host. Isi permintaan dikirim secara menyeluruh ke semua host yang tergabung dalam jaringan LAN. Yang kedua, setelah pesan tersebut diterima, tujuan host akan membalas pesan tersebut dengan sebuah pesan balasan yang berisi alamat fisik atau MAC address sesuai dengan IP address yang diminta. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya lanjutkan untuk penjelasan video pada software Cisco. Saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan penggunaan Cisco Packet Tracer software untuk simulator tentang ARP, materi yang kita sedang bahas. Jadi langsung saja kita akan klik untuk Cisco Packet Tracer-nya. Lalu tampil untuk tampilan awal dari Cisco Packet Tracer seperti ini. Langsung saja ketika kita ingin membuat sebuah ARP sederhana, kita contohkan di sini harus ada switch. Setelah switch, kita membutuhkan sebuah PC. Di sini saya menggunakan 3 PC untuk menghubungkannya. ARP itu sendiri adalah sebuah pesan yang dikirim melalui broadcast. Jadi ketika PC 1 ingin mengirimkan pesan ke PC 3, otomatis PC 2 akan menerima juga. Baiklah, ketika kita sudah membuatkan sebuah switch dan 3 PC untuk simulatornya, kita memerlukan konektor untuk menghubungkan antar PC melalui switch. Untuk memudahkan, mungkin kita akan mengganti untuk namanya. Di sini ada switch, lalu di sini adalah komputer 1, komputer 2, dan komputer 3. Baik, setelah ini, karena setiap komputer yang kita gunakan ini belum mengandung IP address, jadi disarankan setiap komputer ini harus diisi IP address. Kita langsung aja untuk mengkonfigurasikannya.
Karena ini komputer 1, jadi kita menggunakan 1.1. Lalu selanjutnya, karena ini tadi adalah komputer 2, kita menggunakan 1.2. Ini adalah contoh ketika kita memasukkan sebuah IP address dengan tanpa atau asal-asalan ataupun lainnya. Kita akan mendapati sebuah invalid IP address. Jadi diharuskan untuk memasukkan dengan benar-benar untuk alamat IP-nya. 192.168.1.3. Baik, di sini kita sudah mendapatkan masing-masing komputer sudah membawa alamat IP-nya masing-masing. Setelah itu kita akan masuk pada simulator, edit filter. Di sini kita akan pilih hanya ARB karena kita akan menggunakan ARB. Nah, setelah itu kita akan coba melakukan pengecekan melalui komen cmd, command prompt. Di sini belum terdapat nomor ARP. Perlu ditekankan lagi, ARP sendiri adalah sebuah mengirim pesan dengan cara broadcast atau siaran. Jadi ketika komputer 1 ingin mengirimkan pesan ke komputer 3, otomatis komputer 2 akan juga menerimanya. Tetapi karena di komputer 1 menginginkan IP address pada komputer 3, otomatis komputer 2 tidak akan dapat mengirim ulang. Yang hanya dapat mengirim ulang adalah komputer 3 ke komputer 1. Kita akan coba untuk pembuatannya. Komputer 1 dan komputer 3. Kita akan menjalankan untuk simulatornya. Ketika komputer 1 mengirimkan pesan, otomatis semua komputer yang terhubung akan menerima pesan. Tetapi karena komputer 2 bukan merupakan alamat IP yang dituju, jadi untuk kirim baliknya hanya komputer 3 yang dapat mengirimkannya ke komputer awal, komputer 1. Nah, seperti itu. Mungkin kita cukupkan untuk simulatornya, dan kita akan cek apakah benar ARP pada komputer 1 terdapat IP komputer 3. Ada command prompt. Tadi karena belum terdapat, jadi kita akan coba setelah mengirimkannya. Di sini tertulis IP komputer 3 192.168.1.3. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Presentasi sederhana mengenai ARP dan penggunaannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun yang lainnya. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.